إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada sebuah hadis yang perlu kita amati dan kita perhatikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman faqala fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa inhum ta'u laka bidzalik fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawati fi kulli yawmin wa laylatin fa inhum ta'u laka bidzalik fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim fa inhum ta'u laka bidzalik wa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqu da'watal madhlumi wa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Rawahu Bukhari. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'ad bin Jabal tatkala mengutus ia untuk berdakwah ke negeri Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, fa innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Maka jika engkau sampai kepada mereka, serulah mereka untuk bersyahadat alla ilaha illallah dan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka jika mereka sudah taat dalam hal tersebut kepadamu, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu yang dilaksanakan di siang hari dan di malam hari. Maka jika mereka sudah taat kepadamu dalam hal tersebut, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka untuk bersedekah yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin. Maka jika mereka sudah taat dalam hal tersebut kepadamu, jauhilah olehmu harta yang paling bagus menurut mereka, jangan engkau ambil. Dan berhati-hatilah kepada doanya orang yang terzalimi, dikarenakan tidak ada antara dia dan antara Allah hijab penghalang. Rawahul Bukhari. Ikhwan fillah,
Mu'ad bin Jabal perlu kita ketahui, beliau Mu'ad bin Amr bin Aus Al-Ansari Abu Abdurrahman Al-Khazraji Al-Badri Al-Madani, termasuk salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi SAW. Juga Mu'ad bin Jabal termasuk dari qari'nya para sahabat, ulamanya mereka. Kesimpulannya, kenapa Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, sedangkan di kalangan sahabat tatkala itu bukan hanya Mu'ad, banyak sahabat, bukan hanya Mu'ad saja. Lantas kenapa hanya Mu'ad yang diutus oleh Nabi SAW? Di situ diambil kesimpulan oleh para ulama bahwasanya seorang dai itu memiliki kriteria. Bahkan Mu'ad bin Jabal adalah seorang yang ditazkiyah oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr, "Khudhu al-Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, wa min Ubay, wa min Mu'ad bin Jabal, wa Salim maula Abi Hudzaifah." Kata Nabi SAW, ambillah ilmu Al-Quran dari 4 orang. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan juga Salim maula Abi Hudzaifah. Maka para ulama menyimpulkan bahwasanya seorang dai itu harus memiliki kriteria. Makanya kenapa Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, bukan sahabat yang lain. Padahal tatkala itu banyak sahabat yang lain. Dikarenakan Mu'ad adalah seorang ulama di kalangan para sahabat, juga seorang qori di kalangan para sahabat. Maka kriteria yang pertama yang harus dimiliki seorang dai adalah ilmu. Dia harus memiliki ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Babul Ilmi Qabla Al-Qaul Wal Amal, bab tentang ilmu sebelum berucap dan beramal. Yastadillu biqaulihi ta'ala, beliau berdalil dengan firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah untuk dosa-dosamu. Para ulama menyimpulkan, di antaranya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'lam, artinya apa? Perintah untuk kita menuntut ilmu. Annahu la ilaha illallah, setelah kita menuntut ilmu hendaklah kita berucap, berdakwah, wastaghfir li dzanbi, dan beramallah dengan ilmu tersebut. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kriteria yang pertama yang harus dimiliki seorang dai, seorang pengajar, ya, harus memiliki ilmu. Minimalnya ilmu yang akan dia ajarkan. Kalau ada orang yang mengajar ilmu bahasa, dia harus punya dulu ilmu bahasa. Kalau ada orang yang mau mengajarkan ilmu tajwid, dia harus punya dulu ilmu tajwid, ilmu qiraah dan yang lainnya. Seperti itu, ya, seorang yang berdakwah. Bahkan kalau misalkan dia tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mengupdate ilmunya, dia sudah merasa sudah diustadkan sehingga tidak mau lagi belajar, maka dhallu fa adallu, kata Nabi SAW. Dia bakal sesat dan menyesatkan. Di kriteria yang pertama, berilmu, alim. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, sahibul khuluq, berakhlak orangnya. Nabi SAW dilakobi dengan Al-Amin dan sahibul khuluq, orang yang berakhlak, disaksikan oleh kufar Quraisy sebelum diutus sebagai nabi. Sampai ya diutus menjadi nabi pun mereka orang kufar Quraisy masih bersaksi bahwasanya Nabi SAW memiliki akhlak yang baik. Maka itu contoh tauladan kita, ya. Terlebih lagi dengan sesama muslim, harusnya kita lebih baik lagi dalam berakhlak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat orang-orang mukmin,
asyidda 'alal kufar, ruhama'u bainahum, bersikeras dengan orang-orang kafir dan berlembah lembut dengan sesama mereka, yaitu orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berakhlak, dan di antara akhlak adalah hikmah, orangnya bijaksana. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah mereka untuk menuju kepada Rabbmu dengan apa? Dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debati mereka dengan cara yang baik. Bil hikmah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al hikmah ay kullu ahadin ala hasabi hali wa fahmi wa qawli wa inqiyadi. Yang namanya hikmah itu setiap orang sesuai dengan keadaannya. Kalau misalkan yang didakwahi adalah orang tua, kita bertutur dengan lembut, bahasanya yang bagus. Kalau misalkan yang didakwahi adalah pemuda, kita dengan bahasa yang enjoy. Kalau yang didakwahi adalah anak-anak, dengan penuh dengan pengayoman. Seperti itu hikmah. Wa hasabi fahmi, sesuai dengan pemahamannya. Kalau misalkan anak-anak, kita kasih pelajaran yang ringan, tajwid dan yang lain. Tapi kalau misalkan yang sudah dewasa, kita kasih pelajaran yang lebih tinggi, dikarenakan pemahamannya lebih tinggi dibandingkan anak-anak. Seperti itu hikmah. Dan itu harus ditertanamkan pada kita. Dan di antara hikmah juga berdakwah dengan ilmu. Sebelum dia mengilmui, maka jangan berdakwah sampai dia mengilmui. Begitu juga di antara hikmah, kita harus tahu siapa ini yang sedang kita dakwahi. Sebagaimana Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Fa innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan datang kepada kaum dari kalangan ahlul kitab. Dalam rangka apa ini? Ini dalam rangka supaya Mu'adz bin Jabal persiapan. Ini yang akan didatang adalah ahlul kitab. Tahu dulu siapa yang mau didakwahi. Seperti itu sebenarnya. Dan itu namanya hikmah. Dan yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah as-sabr, sabar. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa tawasau bis-sabr. Hendaknya kalian saling menasihati dalam kesabaran. Dikarenakan Nabi sendiri yang mengatakan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Bala yang paling berat, ujian yang paling berat adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, dan yang semisal dengan mereka, itu para ulama. Jadi siap-siap saja, orang yang mau berdakwah pasti mendapatkan gangguan dan ujian. Dan memang sudah sunnatullah, Makanya Nabi SAW dinasihati oleh Waraqah bin Naufal tatkala beliau diutus sebagai nabi. Diriwayatkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Waraqah bin Naufal, laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aw mukhrijihum? Qala na'am. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bih illa udi. Kata Waraqah bin Naufal di dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, andai kata aku masih hidup tatkala kaummu mengeluarkanmu dari kampungmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka akan mengeluarkanku? Kata Waraqah, na'am, tentu. Tidaklah datang seorang pun membawa apa yang engkau bawa ini, melainkan dia akan diuji, akan dicemooh, akan diganggu oleh kaumnya sendiri. Dan sudah sunnatullah seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tatkala beliau diutus sebagai nabi dan sebagai rasul, beliau mendapat kencaman, cemoohan, olok-olokan yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai nabi dan rasul,
itu dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, jujur. Maka tatkala diutus sebagai nabi, ya, lakop seperti itu hilang. Jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakobi oleh kufar Quraisy al-mudzammam, orang yang tercela. Asyair, tukang tenun, asyahir, asahir, ya, tukang sihir. Juga al-majnun, orang yang ya, gila. Luar biasa. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdakwah di Ahlu Taif. Bukannya dijawab dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah dicemooh dan diganggu. Kemudian datang Jibril menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyodorkan dua malaikat penjaga dua gunung, ya, yang kalau misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dua gunung ini ditimpakan kepada Ahlu Taif, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, bal arju ayyukhrijallaha min aslabihim may ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Rawahu Bukhari. Bahkan yang aku inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka itu orang yang nanti menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Luar biasa contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan cemoohan. Bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dongkol dan mendoakan kejelekan, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah mendoakan kebaikan dan hidayah untuk mereka. Dikarenakan doa yang paling baik adalah doa hidayah. Dan ini yang harus diperhatikan seorang dai. Ya, diberi ilmu dulu. Dan yang namanya orang berdakwah ini tidak harus dengan khalayakan ramai. Banyak yang harus didakwahi, istrinya, anaknya, lingkungannya, keluarganya, ya. Dan memang perkara dakwah ini sesuatu yang wajib sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbuhu Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga yang perlu diperhatikan dan faidah dari hadis yang telah kita bacakan adalah konsep dalam berdakwah. Konsep dalam berdakwah yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ad-da'wah ilallah. Berdakwah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dakwatun nubuwah, dakwanya para nabi. Dakwatu as-salafus salih, dakwanya salafus salih. Yaitu dakwah ilallah. Berdakwah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdakwah kepada lembaga, bukan berdakwah kepada yayasan, bukan berdakwah kepada kelompok, bukan berdakwah kepada individual, akan tetapi berdakwah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan ud'u ila sabili rabbik. Serulah untuk menuju kepada jalan Rabb. Maka kapan kali seseorang berdakwah yang diniatkan untuk selain Allah, maka dakwanya akan bubar. Dakwanya akan berpecah belah. Dikarenakan dakwah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah yang bersatu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian konsep yang kedua, yang pertama kali didakwahkan adalah at-tauhid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, fa idza ji'tahum, kalau misalkan engkau sudah sampai kepada mereka, fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika engkau sudah sampai kepada mereka, ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan anna muhammadar rasulullah.
Jadi yang paling pertama untuk kita dakwai adalah tauhid, dan itu syiar dakwah an-nubuwah. Syiar dakwah an-nubuwah adalah tauhid. Begitu juga salaful ummah adalah tauhid. Bukan berdakwah untuk menegakkan khilafah, bukan berdakwah untuk berjihad sekalipun dibahas di dalam syariat Islam. Apalagi dakwah untuk mendemo. Ini bukan dakwah anbiya dan bukan dakwah yang disyariatkan. Akan tetapi dakwah yang disyariatkan adalah ud'u ila at-tauhid. Berdakwahlah untuk menuju kepada tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah, agar mereka menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah. Apa itu? Tauhid. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan kesyirikan, yaitu beribadah kepada taghut. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullah taala mengatakan di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, ba'athahu Allah bin nadharah anis syirki wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad untuk memperingati dari kesyirikan dan menyeru manusia kepada tauhid. Nah, itu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah tentang tauhid memakan waktu 10 tahun. Luar biasa. Barakallahu fiik. Kemudian beliau berdalil ya dengan surat Al-Muddatsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, qum, berdirilah, fa'anzir, dan peringatilah. Fa'anzir, ai maknanya adalah yunziru 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Memperingati dari kesyirikan dan menyeru kepada yang namanya tauhid. Itu yang pertama kali harus kita dakwah, tauhid terlebih dahulu. Ya. Kalau misalkan mereka sudah bertauhid, maka kembali atau ya menuju kepada step kedua, langkah kedua, yaitu wa anna Muhammadar Rasulullah, berdakwah kepada bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apa konsekuensinya? Bahwasanya kita ini bersyariat harus dikembalikan kepada syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus mutabaah, mengikuti apa yang disyaratkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan itu adalah agama yang hak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman. Siapa ini yang diseru? Orang-orang yang beriman, orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah dan meyakini juga mengamalkannya. Athi'ullah, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia taat kepada Allah, wa athi'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan dakwahnya para nabi. Ya. Bertahap. Kemudian setelah dia sudah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyesuaikan ibadahnya dengan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyesuaikan ibadahnya dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita kasih pelajaran yang lain. Ya, syara'i, bawa syariat syara'i. Ya, syariat-syariat yang lainnya. Mencakup salat, mencakup zakat, mencakup dan ilmu-ilmu yang lainnya, baru kita ya ajarkan kepada mereka. Dan itu adalah langkah-langkah untuk seseorang miliki dan amati tatkala ingin berdakwah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.